Salam. Saya juga tidak lupa untuk welcome warga Dream Hostel juga yang ikut. Layun dengan Angelin. Ya, mereka juga ikut serta untuk bercuti. Ya, so kami juga paksa mereka pergi Dream Hostel. So kadang-kadang paksa ini bagus ya. Oke, puji Tuhan untuk kesaksian yang kita dengar. Saya sangat diberkati walaupun singkat kesaksian, tapi kita melihat transformasi hidup ya terjadi. Dan saya pernah menjadi warden mereka 1 minggu, bukan mudah ya. Daniel Edelin bangun jam 4 pagi, ya jadi wah itu tidak mudah menjaga 60 student termasuk anak mereka sendiri. Wow. So puji Tuhan untuk kesempatan untuk kita melayani bersama. Doa kita untuk mereka, support kita itu semua adalah usaha kita bersama di dalam kita membangunkan kerajaan Tuhan, khususnya untuk community di Tenom. Oke, untuk hari ini kita sangat sangat diberkati karena akan dilayani oleh firman Tuhan oleh seorang hamba Tuhan yang tidak asing bagi saya, mungkin asing bagi kamu ataupun pertama kali. Saya mau cerita sedikit pasal dia lah, karena supaya kamu tahu background ya. Kami sama-sama masuk sekolah teologi, graduate sama-sama, melayani bersama-sama. Tapi dia lebih senior dari saya. Ya, dan Pastor Malcolm, kalau kamu lihat dia, semua kita tahu dia adalah seorang berbangsa India, betul? Ya. Jadi kami di seminari. Kami kadang-kadang kami pergi makan, kami rapat, saya sangat rapat dengan hamba Tuhan ini dan saya sangat kagum melihat hidupnya bagaimana Tuhan telah memakai dia dengan luar biasa. Dia sudah melayani Tuhan dari 1979. Saya baru 3 tahun umur saya waktu dia sudah melayani Tuhan. Jadi saya sangat kagum melihat kesaksian dia bagaimana Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Satu yang saya belajar daripada hidup dia adalah hidup doanya. Kalau kami doa keluar makan pergi kedai Cina, toke Cina itu akan terus lihat saya dan mulai bercakap Cina dengan saya. Dan saya tendang kaki dia dan dia jawab. Dia jawab dalam Chinese. Itu Cina bingung. Dia tengok saya. Dia tengok orang yang India yang cakap Chinese. Selalu seperti itu. Ya, dia orang India tapi tidak pandai bahasa India, tapi dia pandai bahasa Cina. Kalau kamu mau tahu nanti kamu tanya dia lah kenapa. Ya, Pastor Malcolm dia graduate sebagai Bachelor Divinity di STM, tempat saya belajar juga, kami sama-sama belajar, seguru kami ini. Dan dia 14 tahun melayani di FGA sebagai salah satu orang pastor di FGA di All Killing Road 14 tahun. Dan dia berhenti melayani sepenuh masa sebagai pastor dan melanjutkan pelajarannya dalam Master in Theology. Sekarang ini bersama dengan istrinya Limin, ya Limin dari Sabah, satu negara dengan satu ya Limin ya. Kami dari dia KK, seorang hamba Tuhan yang luar biasa juga. Dia berlatar belakangkan seorang lawyer, dia give up lawyer dia dan dia masuk sekolah full time. Waktu kami sama-sama belajar. Ya, ini menjadi rebutan dulu di seminari, tapi Pastor Malcolm doa dia lebih kuat lah. Ya. Doa dia lebih kuat, jadi kami petang-petang semua kami mau tidak pernah jogging pun, tidak pernah berlari pun pergi juga karena Limin dia suka jogging ya, petang-petang dia jogging. Kami dengan kawan-kawan kami yang lain pun ya, tapi saya tengok Pastor Malcolm dia lebih duluan. Jadi itulah. Kalau mau tackle perempuan itu mesti begitu ya. Dan satu hal yang saya ingat Pastor Malcolm, I remember being a friend. Dan I always look up to him dalam banyak hal dalam sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan. Pada tahun akhir kami belajar, saya begitu pada semester akhir saya relax karena saya hanya satu subjek saja, jadi relax sedikit. Dan banyak masa terluang saya. Dan pada waktu itu saya mulai jadi nakal sedikit lah. Nakal sedikit, you remember that? Saya sudah mulai nakal sedikit, banyak keluar dengan kawan
kawan yang opposite sex, ya, kawan perempuan. Tapi tidak apa-apalah. Tapi dia nampak, dia kata dengan saya, Eddie, you better run away from this girl. Dia cakap. Saya katakan no, I know what I'm doing. Tapi orang yang pengalaman seperti ini, dare to speak to us. Waktu itu mulai saya argue dengan dia. Dan bukan dia tegur saya saja, tetapi dia berdoa untuk saya. Wow, that's powerful. I know ada orang yang berdoa. Dan mungkin bukan karena doa dan teguran daripada teman sepelayanan seperti ini, mungkin anything can happen to me, kan? Jadi saya tidak membuang masa untuk perkenalkan hamba Tuhan ini. Let's put our hands together. Let's welcome Pastor Malcolm on stage. Dia akan berkhotbah di dalam Mandarin. Oh bukan. Dia akan khotbah dalam bahasa Inggris dan saya akan berusaha untuk menerjemahkan dalam bahasa Malaysia. Lain kali lah Korea. Actually, sebenarnya ibu saya sana dia orang Cina. My mother is a Chinese. So itu cerita panjang lah. It's a long story. Long story. So pagi ini saya amat bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus dan juga pada Pastor Eddie dan saudara-saudari memberikan peluang saya berkongsi firman Allah Tuhan. Thank you very much. Okay, pagi ini we are going to look at Luke chapter 18 and I asked Pastor Eddie to pray, to read verses 9 to 14. Hari ini saya berkongsi dari Lukas 18, mulai dari ayat 9 ke 14. Ibarat tentang seorang Farisi dan pemungut cukai. Yesus juga menceritakan ibarat ini kepada orang yang menganggap diri mereka sebagai orang yang benar dan menghina orang lain. Dua orang masuk ke dalam bait suci untuk berdoa. Seorang daripadanya orang Farisi dan seorang lagi pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak tamak, menipu atau berzina seperti orang lain. Aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti pemungut cukai lain. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan mempersembahkan 10% daripada semua pendapatanku." Akan tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh sedikit, tidak berani menggeledah ke langit, melainkan menebah dada sambil berkata, "Ya Allah, kasihanilah hamba, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu bahwa pemungut cukai ini pulang ke rumahnya dengan diperkenankan Allah, tetapi orang Farisi itu tidak. Sesiapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan sesiapa yang merendahkan diri akan ditinggikan." Let's pray. Father, we want to thank you for your presence here. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang ada di sini. We lift up our hearts to you. Kami mengangkatkan hati kami kepadamu. We ask you to bless your word into every life this morning. Berkatilah firman-Mu supaya memberkati setiap hati In yang ada di Jesus' sini. blessed name. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. 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 I really appreciate the worship team and the dancers for putting your heart into what you are doing, for practicing and praying and preparing so well. Saya It was sangat a good menghargai tim worship dan penari rebana yang telah bersungguh-sungguh mempersiapkan dan melayani kita pada hari ini. This is the word I feel God has put in my heart for us this morning. Inilah firman Tuhan yang saya sangat percaya yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini. Ini bukan dari ChatGPT. Ini bukan daripada ChatGPT.
in the story, in this passage about the Pharisee and the tax collector, Daripada teks tentang Farisi dan pemungut cukai ini, Jesus brings in this teaching Yesus membawa pengajaran ini to teach us about what is required in our character to fit into the life in the kingdom of God. Jesus teaching us Yesus what mengajar kita what tentang we need in our character apa yang kita perlukan dalam karakter kita to fit into the kingdom. untuk fit, untuk sesuaikan dengan kerajaan Tuhan. Amen. Hallelujah. I'm also improving my BM. Okay, so in the same chapter in verse 1 to 8, Jesus was also teaching about prayer, about the widower and the judge. In the same chapter, in verse 1 to 8. Dalam bab yang sama, Yesus juga mengajar tentang ibarat seorang balu dan seorang hakim. Alright, so the widow and the tax collector here, this passage, are models for the disciples of Jesus to follow. Seorang balu dan seorang pemungut cukai di sini menjadi satu model untuk kita teladani. So today we are going to talk about not just prayer, but the spirit of prayer. Hari ini kita bukan hanya belajar tentang berdoa, tetapi tentang roh yang berdoa. And the hero in this passage is the tax collector. Dan hero di dalam teks ini adalah pemungut cukai. And the tax collector is the worst kind of sinner in Israel. Dan pemungut cukai ini adalah seorang yang pendosa di Israel. Number one, Pendosa yang nomor satu. he is on the same level as prostitutes and sinners. Dia adalah satu setara dengan seperti pelacur dan pendosa yang lain. But in the Gospel of Luke, we see that the tax collectors like this and Zacchaeus, they are the most responsive to Jesus, not the Pharisees. Di dalam teks seperti ini kita melihat pemungut cukai adalah orang-orang yang Most responsive. adalah orang yang sangat responsif. Responsive. Responsif. Respond. Yang sangat terbuka. Ya, sangat terbuka. Alright. So first of all, we look at the Pharisee a little bit. Dan hari ini kita akan melihat lebih lanjut tentang pemungut cukai. The Pharisee, Farisi. he cannot see himself. Orang Farisi ini tidak boleh melihat dirinya sendiri. When he went to pray, Apabila dia pergi berdoa, he is self-advertising himself. dia memperkenalkan dirinya sendiri, Alright. menunjukkan dirinya sendiri. He's telling God how good he is. Dia memberitahu Tuhan dia betapa baiknya dia. I hope you are very familiar with this text. Saya sangat percaya kita sangat biasa dengan teks ini. Alright. And so he did not express any need for God. Dia tidak menyatakan betapa dia memerlukan Tuhan dalam hidupnya. And he didn't express or show that he has any need for the mercies and the grace of God. Dia juga tidak menyatakan betapa dia memerlukan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. In fact, he compares himself with other people. Malah dia membandingkan dirinya dengan orang lain. And he used his spiritual activities, Dia menggunakan kegiatan rohaninya, fasting and tithing, berpuasa dan memberi persepuluhan, to cover up his weaknesses. untuk melindungi, berselindung dari dosanya. And make himself feel good. Dan membuat dirinya rasa baik. And because he thinks so highly of himself, Oleh karena dia memandang dirinya begitu tinggi, because of his spiritual activities, karena kegiatan rohaninya, therefore, he looked down on people. maka dengan itu dia memandang rendah kepada orang lain. He will look at other people's weaknesses, which he don't have, and look at his strength, and he look down on others. Dia melihat orang lain dengan kelemahan orang lain dan dia Berbanding. membandingkan dengan dirinya. Hallelujah. Thank you. 1 point I got. And so, sometimes we can be like this a little bit. We can use our spiritual life, our spiritual activities to cover up areas of weakness within us.
Ya, kadang-kadang kita juga seperti ini. Kita menggunakan kegiatan rohani kita untuk berselindung ataupun menyembunyikan dosa kita. So the more involved we are in the church work, Kalau begitu kita giat di dalam kegiatan gereja, we think that we are more spiritual. kita pikir kita adalah orang yang begitu rohani. But we will find that that is not necessarily the case. Dan sebenarnya itu tidak sebenarnya sepatutnya seperti itu. But the Pharisees, Dan Farisi ini, first of all, the Jews consider him as unclean. dan Jews. Orang Yahudi menganggap mereka sebagai orang yang Tidak suci. tidak suci. 2 point there I got. Hallelujah. I got 98 points more to go. So, because he don't practice the Sabbath. Karena mereka tidak mengamalkan Sabat. And he mixed with Gentiles. He do business with Gentiles who are Dan considered unclean. mereka bergaul dengan orang bukan Yahudi. And he is also very ruthless. Dan mereka adalah orang yang kasar. And he taxed the people very highly. Dan mereka mengambil cukai dengan kadar yang tinggi. Dia tidak ada simpati. Tidak ada simpati. Alright. Tidak ada simpati. Yeah. And so he will collect very high taxes. And so he's hated by the Jews. Dia akan mengambil cukai yang tinggi dan dia dibenci oleh orang Yahudi. But when he came before God, Apabila dia datang di hadirat Tuhan, so Jesus is using the tax collector to teach us a few things. dan Yesus ingin mengajar dia melalui pemungut cukai ini. When he came before God, Apabila dia datang di hadirat Tuhan, the Bible says he stood afar off. dia berdiri jauh. He dare not even come near to the altar. Dia tidak berani datang dekat dengan mezbah. The Pharisee is the opposite. Orang Farisi ini adalah yang bertentangan. He is so overconfident about his spirituality Dia begitu yakin dengan keadaan rohaninya. because he has got no consciousness of his own sinfulness Karena dia tidak ada kesadaran sendiri tentang keadaan dirinya yang berdosa. and his pridefulness Dan dia begitu sombong. and his arrogance. Dia begitu angkuh. Now, Pharisees, they love to promote themselves. Dan orang Farisi ini biasanya mereka suka mengatakan tentang diri mereka. And they like to sit in public places, they want to sit in the front. Dan kalau di khalayak ramai mereka suka duduk di hadapan, di bagian hadapan. I know I was sitting in the front just now. Saya tahu saya duduk di depan tadi. We are not talking about this kind of a front. Saya tidak berbicara tentang situasi kita di sini. Or else I'll be in serious trouble with your pastor. Kalau tidak saya akan ada masalah dengan pastor kamu. And so this Pharisee, his body language is like this. He dare not even lift up his eyes to God. Dan bahasa tubuh Farisi ini dia The tax collector. pemungut cukai ini tidak berani untuk mengangkat mukanya. And the Bible says that he beat his chest. Dan Alkitab mengatakan dia memukul dadanya. In fact, the Greek word here is that he repeatedly beat his chest. Dalam bahasa aslinya mengatakan dia memukul dadanya dengan banyak kali. So all this, his physical posture was a sign to show that he's deeply repentant. Ini menyatakan tentang caranya menyatakan betapa dia begitu berdosa. And he is grieving over his sinfulness. Dia sedang menangisi tentang keadaan dirinya yang berdosa. And he is, all this posture, he's standing afar, putting his head down, beating his chest, shows that he is ashamed of himself. Keadaan dirinya yang dia berdiri jauh dan dia memukul dadanya menyatakan dirinya yang sebenarnya. Because he is aware. Karena dia sadar. Of what kind of a person he is. Siapakah dia di hadapan Tuhan. He is in touch with every part of his soul. Dia sadar tentang keadaan jiwanya. He has knowledge. Dia tahu. Of all the wrong things that he has done. Semua kesalahan yang telah lakukan. And he knows that he has not made any effort to change. Dan dia sadar bahwa dia tidak berusaha untuk berubah. So he knows that his heart is not clean.
Dia tahu bahwa hidupnya tidak suci. He knows that his heart is not right with God. Dia tahu bahwa hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. But his coming into the temple is a sign that he wants to, on that day, make his life right with Jesus. Dan pada hari With itu God. dia datang di rumah Tuhan, karena dia ingin berubah. And so you look at his prayer. His prayer is so short and simple. He said, God, be merciful to me, a sinner. Dan kita lihat doanya di sini sangat sederhana. Dia katakan, aku orang berdosa. Doesn't sound like from charismatic church. Tidak seperti keadaan gereja karismatik. But yet, when we listen to his prayer, Apabila kita mendengar doanya, we see that there is no cover up. kita melihat bahwa dia tidak berselindung. He didn't try to hide his sin. Dia tidak menyembunyikan dosanya. And he knows that there's no point to hide. Karena dia sadar bahwa tidak ada gunanya untuk berselindung. So when you look at his physical posture in verse 13, Kalau kita melihat keadaan fisikalnya dalam ayat yang ke-13, his physical posture says a lot even though he hasn't even prayed. dan melalui keadaan tubuhnya itu sudah menyatakan bahwa dia begitu berdosa sebelum dia berdoa. He hasn't said one word, Dia belum lagi mengatakan satu perkataan. but he already feels that in his own heart, in the presence of God, that there's something wrong with his life. Tapi dia sudah merasakan di dalam rohnya yang dalam. Dia merasakan bahwa dia And he knows there's no point trying to hide dia tahu bahwa dia tidak ada gunanya untuk berselindung because lagi. God sees and knows everything. Karena Tuhan tahu dan melihat semuanya. So in this sense, he is better than the Pharisee also. Kalau kita melihat di sini bahwa dia lebih baik daripada orang Farisi ini. So this shows us Ini menyatakan kepada that kita. he is not only, he is conscious of his own sinfulness, Dia bukan hanya menyadari tentang keadaan dirinya yang berdosa. and he is also conscious of the holiness and the purity of God. Dia juga sadar bahwa tentang kekudusan dan kesucian Tuhan. And because of the consciousness of the purity and holiness of God, Karena kesadarannya tentang kehadiran dan kesucian Tuhan, in the presence of God, di dalam hadirat Tuhan, therefore he also feels and realizes his own sinfulness. dan dia juga menyadari betapa dia berdosa di hadapan Tuhan. Whereas the Pharisee Sebaliknya, is very Farisi, religious but not spiritual. dia kelihatan begitu rohani, begitu agamawi. So the tax collector we see, he is a godly sinner. Kita melihat bahwa pemungut cukai ini adalah seorang pendosa yang rohani. And he has got one eye in his heart, looking at his own heart. Dia ada mata di dalam hatinya yang melihat kepada dirinya, And he has got satu mata pandang kepada Tuhan. dan satu mata lagi melihat dan memandang kepada Tuhan. Half point there. Okay, thank you, brother. So many Christians today, Banyak orang Kristen hari ini, when we come before God, apabila kita datang di hadirat Tuhan, we don't look within ourselves. kita tidak melihat dalam kedalaman kita. We don't stay in the presence of God and wait long enough to allow God to search our hearts. Kita tidak menunggu dengan cukup dan mengizinkan Tuhan menyelami hati kita. Because all of us, Karena semua kita, we are still sinful. kita orang yang berdosa. We still got weaknesses. Kita ada kekurangan kelemahan. We got jealousies. Kita ada cemburu. I'm very jealous Saya cemburu when I see Pastor Eddie. bila saya lihat Pastor Malcolm. He's so young and handsome. Dia dia tinggi dan kacak. He's so fair. Dia Minus point, huh? You say salah. Potong marka. So, because when we see other people doing better than us, apabila kita melihat orang lain lebih baik daripada kita, we feel jealous. kita merasa cemburu. People got kereta baru, we also cemburu. And then our kereta kancil 3 roda. Sudah 10 tahun masih 3 roda. So kita rasa cemburu. So we have sinfulness in our hearts.
Ada dosa di hati kita. That's why there is a lot of politics, bukan saja di outside marketplace, tapi di dalam gereja juga. Also got politics. Di dalam gereja pun ada politik. People are fighting for position. Ada orang mencari posisi dan pangkat. They want recognition. Recognition. Mereka mau dihargai. And there's people will do all kinds of things. Mereka melakukan apa saja. And they hurt and wound each other in the Dan church. mereka saling menyakiti di antara sama lain. This is because of our sinfulness. Ini karena diri kita yang berdosa. Now we may not be the kind of person who will hurt other people. Kita bukanlah orang yang seperti itu yang akan menyakitkan orang But lain. when people hurt us, Apabila orang menyakitkan hati kita, we can also be very bad. We can also be very bad. kita juga boleh akan terkesan. We can talk bad about them. Kita juga boleh bercakap buruk pasal tentang mereka. But we don't do the same damage that they do. Kita mungkin tidak akan Kita tak main politics. membalas seperti apa mereka lakukan. So we also got sinfulness. Kita juga ada keadaan kita yang berdosa. When people hurt us, we are unforgiving. Apabila kita disakiti, kita tidak mengampuni. Kita simpan di dalam hati. Macam simpan dalam bank. Ada faedah lagi 20%. I give you more points. Okay, I got 2 more points there. We claim to Marius I got 95 points more to go. So, we have got a lot of weaknesses, sinfulness. The Bible call it sin, you see. Kita ada banyak dosa dalam diri kita. Dan The kita mengatakan itu adalah, Psychologists will call it weaknesses. dan mungkin psikologi mungkin mengatakan itu adalah kelemahan. But in the eyes of God, it's sin. Tapi di mata Tuhan itu dosa. It's just different kinds of sins. Itu adalah dosa yang berbeza. Now, I'm not saying this to condemn us. Ini bukan, saya mengatakan ini bukan untuk condemn kita. There are 2 things about the Christian. Ada 2 perkara tentang Kristen. We are the most depraved. The most depraved. Depraved. Most- Depraved. Kita adalah orang yang paling tidak baik. Paling teruk lah. Paling teruk ya. Okay, itu perkataan teologi. Depraved. Paling teruk ya, sekali. paling teruk sekali. And we are the most selfish. Dan orang yang begitu mementingkan diri, egois. And we are the most arrogant. Orang yang begitu angkuh. Our place, we are all deserving of hell. Kita sebenarnya layak untuk neraka. But at the same time, Tapi pada masa yang sama, we are priceless in the eyes of God. kita adalah priceless. Priceless. Kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Because we are made in the image of God. Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Regardless of our background, Apapun keadaan kita. whatever our race, Tidak peduli apa bangsa kita. whatever the education level, Apapun keadaan pendidikan kita. when we stand before God, Apabila kita now, we berdiri are di all the hadapan- same. Apabila kita berdiri di hadapan Tuhan, Whether we are kita elder, semua sama. pastor, non-elder, just what you call just cleaning in the church, we are all the same. Adakah kita penatua, pastor, adakah kita pelayan yang sebagai cleaner, kita semua sama di hadapan Tuhan. So because sebab kita sudah jalan sesat, so Jesus came to become our redeemer, to become our savior, to redeem the image of God in you and me. Oleh karena kita berdosa, maka dengan itu Tuhan Yesus datang untuk menebus kita. And so darah Tuhan memberikan harga kita yang paling tinggi. Amin. So you are priceless because of who you are. The blood of God was shed for you to buy you back to Himself. Karena kita begitu berharga, darah Tuhan Yesus telah menebus kita So kembali kepada Dia. walaupun even though you don't have the latest iPhone, Walaupun kita tidak memiliki iPhone yang terbaru, walaupun your kereta kancil got 3 roda, but you are still priceless in the sight of God. dan kita semua berharga di mata Tuhan. And it's very important for all of this to learn, you see. Sangat For us to penting learn bagi this. kita untuk kita belajar So that memahami hal we ini. don't look to the things of the world to give ourselves perhargaan. Supaya kita tidak memandang kepada hal-hal dunia ini untuk memberikan harga dan nilai dalam hidup kita. You are better than the things that you possess.
Karena kita lebih berharga daripada apa yang You kita are boleh miliki. better than your highest education level. Anda adalah berharga daripada pendidikan yang Anda. You are more priceless and valuable than your position in the office. Anda adalah lebih berharga daripada kedudukan dan posisi Anda di You are more office. priceless than your bank account. Okay, we all got no bank account here. Okay, it's Bank okay. account. So when we come before God, Apabila kita datang di hadirat Tuhan, we need to come before God kita perlu datang di hadirat Tuhan. like this tax collector. Seperti pemungut cukai ini. This tax collector didn't hide anything. Karena pemungut cukai ini tidak menyembunyikan apa-apa. He didn't try to cover up his Dia sinfulness. tidak berusaha untuk menyembunyikan dosanya. So he came before God. Dia datang di hadirat Tuhan. Dia ada kejam jujur di dalam hati sendiri. His honesty is brutal. Dia kejujurannya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Completely open. Terbuka di hadapan Tuhan. And so when we come before God Apabila kita datang di hadirat Tuhan and we open up our hearts to God dan terbuka dengan Tuhan and we allow God to search our hearts dan mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita and to show us our weaknesses, our failures, dan mendedahkan segala kelemahan dan kekurangan kita, Our jealousies. kegagalan kita, segala cemburu kita, our wrong actions, perbuatan kita yang salah, and we learn to stay in the presence of God. dan kita katakan itu di hadirat Tuhan. When we do that, Apabila kita melakukan itu, we are saying to God, God, I need you. kita mengatakan kepada Like the Tuhan, tax collector. saya memerlukan Engkau Tuhan. When he pray this way, Seperti pemungut cukai ini, apabila dia he's berdoa seperti saying to ini, God, apabila dia berdoa, dia berkata kepada Tuhan, I have nowhere else to go. saya tidak ada tempat untuk pergi lagi. This is who I am. Inilah diri saya. This is what I am. Inilah diri saya. And I cannot change myself. Saya tidak boleh mengubah hidup But I saya. come before you Tapi saya datang di hadirat because I Tuhan. want you to change me, God. Karena saya mau supaya Tuhan yang mengubah And so saya. I need your mercies. Itu sebabnya saya perlukan anugerah-Mu. I need you. Saya perlukan Engkau. I need your help. Saya perlukan pertolongan Tuhan. I need your grace. Saya perlukan anugerah Tuhan. I cannot carry on. Saya tidak boleh berterusan seperti I want ini. to change. Saya ingin berubah. I want to change deeply. Saya ingin berubah lebih dalam. And as a Christian, we say we want to change from glory to glory. Sebagai Kristen berkata kita berubah daripada kemuliaan kepada We want God to kemuliaan. change us, transform us deeper and deeper and deeper Kita still. mau supaya Tuhan mengubah kita lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Until we are a true, full reflection of the glory of Jesus. Sampai kita menjadi refleksi Allah, kemuliaan Allah yang sebenarnya. And so this tax collector, Kita melihat di sini pemungut cukai when ini. he came before God, Apabila dia datang kepada Tuhan, his heart was completely open. hatinya terbuka Now we luas. mustn't, as we do this, Apabila kita melakukan ini, we see also that we need to recognize that on the cross, apabila kita melakukan ini kita akan sadar juga Jesus Disalib Christ Tuhan. has settled all the accounts for the rest of our life for our sins. karena di atas salib Yesus telah melakukan segala-galanya untuk dosa kita. When we look at the cross Apabila kita memandang kepada salib Kristus and the death of Jesus, dan kematian Yesus, we have to see this, apabila kita mesti melihat ini, that the cross is greater than your sin and mine. kita melihat bahwa salib Kristus itu lebih besar Jesus' daripada blood. dosa dan diri kita. Jesus' blood can cleanse the heart of a murderer, the heart of a prostitute, the heart of the most corrupted person, even like a tax collector. Darah Yesus berkuasa memulihkan, mengampuni orang apapun dosa. If the blood of Jesus cannot cleanse a particular sinner, Darah Tuhan Yesus, jika darah Tuhan Yesus, that means the death of Jesus and the blood of Jesus is not the most powerful. jika and darah Tuhan all-powerful. Yesus tidak mampu menebus ataupun menyelesaikan dosa-dosa tertentu, maka darah Tuhan Yesus itu bukanlah yang menjadi berkuasa, sangat berkuasa. And so this tax collector teaches Dan di sini kita melihat pemungut cukai ini mengajar kita
when we come before God, apabila kita datang ke hadirat Tuhan, Jesus used this text dan Yesus menggunakan teks ini to teach us, number one, untuk mengajar kita yang pertama, that no matter how sinful we are, walau bagaimanapun kita berdosa, no matter how teruk we are, bagaimana teruk pun kita, no matter what wrong we have done, apapun kesalahan yang kita pernah lakukan, God is able and willing to forgive us. Dia adalah Allah yang boleh dan ingin mengampuni kita. God is willing to forgive us. Dia adalah Allah yang rela dan ingin His mengampuni kita. forgiveness and the power of His forgiveness is far infinitely greater than your sins. Dan pengampunannya adalah lebih besar daripada That is dosa how kita. powerful the cross is. Itu sebabnya salib itu sangat So we berkuasa. have a powerful Redeemer and Savior. Kita ada penebus yang begitu berkuasa, And another thing about penyelamat. this teaching, this story is this. This text, Jesus used this text to highlight the greatness of God's compassion and His infinite forgiveness. Dan teks ini mengajar kita tentang kasih Tuhan yang besar kepada kita. To show us how merciful God is. Untuk menyatakan betapa belas kasihannya Tuhan How kepada does He kita. do it? Bagaimana dia melakukan itu? He used the most teruk sinner in Israel. Dia menggunakan contoh dosa yang begitu teruk sekali. The most Di Israel. sinful person. Orang yang sangat berdosa. So through the sinfulness of the tax collector, we see the generous heart of God. Melalui dosa seorang pemungut cukai menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. He is unworthy. Dia tidak layak. He is ashamed. Dia malu. The whole town knows the kind of teruk person that he is. Seluruh daerah itu tahu kenal orang yang dosa seperti ini. Why pemungut is cukai. it important to be brutally honest before God? Mengapa itu penting kita harus sungguh-sungguh jujur dan tulus di hadapan Tuhan? When our hearts are completely open, Apabila hati kita seluruhnya we terbuka, are saying, God, there is nowhere else for me to go to find grace. hati kita mengatakan bahwa tidak ada tempat lagi untuk mencari No anugerah-Mu. one in this universe Tidak ada satupun di but universe you ini who can help me, yang dapat membantu, menolong who saya, can change me. yang akan mengubah saya. And so when our hearts are open, Apabila hati kita terbuka, we are allowing God to access us. kita mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam hidup kita. And so that He is able to cleanse us deep inside. Supaya dia boleh menyucikan kita lebih dalam. You know, when you take time to open your heart to God, Apabila kita mengambil masa untuk terbuka di hadapan Tuhan, and you can feel your own sinfulness, kita mulai merasakan keadaan kita yang berdosa. we will often cry. Kita selalunya menangis. We feel ashamed. Kita merasa malu. But it's okay. It's okay. Tidak apa. Because we are crying, we feel ashamed, we feel unworthy in the presence of God. You see. Karena kita menangis, kita merasa kita tidak layak, kita merasa berdosa di Yeah. hadirat Tuhan. You are not doing this in front of your boss, Kita tidak melakukan ini di hadapan bos kita. but in front of your God, God our Father, you see, Tapi di hadapan Tuhan kita who sebagai is Bapa full kita. of grace. Yang memenuhi belas kasihan. And so to the extent that we open our hearts to God, Apabila kita membuka hati kita pada Tuhan. to that extent, the same extent, God is able to cleanse us deeply. Sampai kepada Tuhan dapat menyucikan kita. The more you hide Apabila kita your sinfulness, menyembunyi you're wrong, dan menyembunyikan segala dosa dan pelanggaran kita. the less God can cleanse you. Dan The less. how to translate that? Semakin kurang kita menerima belas kasihan Tuhan. So, when we open up completely to God, Apabila kita terbuka sepenuhnya kepada Tuhan. as the Spirit cleanses us, Seperti apabila roh Allah akan menyucikan the kita. same Spirit that cleanses us deeply Roh yang sama yang sedang menyucikan kita. is the same Spirit that fills you.
Dan roh yang sama yang akan memenuhi kita, that fills you, yang akan memenuhi kita, that cleanses you, yang menyucikan kita, washes away the guilt, yang menyucikan semua kesalahan, washes away the shame, yang menyucikan semua segala malu cleanses kita, us of self-condemnation. menyucikan kita dari segala self-condemn, rasa bersalah. And that same Spirit will empower you Dan roh yang sama yang akan memberikan kita and give you kuasa strength in your spirit. dan memberikan kekuatan kepada roh kita. And your spirit will be strengthened and you can arise. Dan roh kita akan dibangkitkan dan supaya kita boleh And you can resist the devil and he will flee from dan you. supaya kita ada kekuatan untuk menentang So, dan melawan musuh kita. when our hearts are cleansed, there is power of the Spirit inside us to pray and to worship. Apabila hati kita disucikan, maka kita punya kuasa untuk memuji Tuhan dan berdoa. Because our hearts are filled with light. Karena hati kita dipenuhi dengan terang Tuhan. And our words have light and have power to dispel the darkness. Dan perkataan-perkataan kita mempunyai kuasa untuk mengusir segala kuasa. Because in the Christian life, Karena di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, the Bible tells us, it's not by might, it's not by power, but it's by my Spirit, says the firman Lord. Tuhan mengatakan bahwa bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena roh Tuhan. So having spiritual gifts is not the most important thing. Memiliki karunia-karunia rohani bukan hal yang Terpenting. terpenting. So, but when the heart is cleansed, Apabila hati disuci it will be spirit-filled dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. and your gifts will shine. Your spiritual gifts will shine. Dan karunia-karunia rohani kita akan bersinar. Because you are cleansed and filled with the Spirit of God. Karena kita telah dipulihkan dan dipenuhi dengan roh Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So the deeper the infilling of the Spirit, Apabila kita dipenuhi dengan lebih dalam oleh Roh Kudus, you will be able to study better. kita akan boleh belajar dengan lebih baik. You will be able to choose your right boyfriend and girlfriend. Dan kita akan boleh memilih boyfriend dan girlfriend yang betul. Kita tak akan tukar agama. Kita tidak akan tukar agama. Amin. We will be able to resist temptation Kita boleh mampu menolak godaan and make the right decisions. dan membuat keputusan pilihan yang tepat. So an honest heart is a cleansed heart. Hati yang jujur adalah hati yang telah dimurnikan, disucikan. And a cleansed heart is a pure heart. Hati yang telah dikuduskan, disucikan adalah hati yang jujur dan murni. In Matthew chapter 5 verse 8, Jesus says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Dalam Matius 5 ayat 9 berkata, diberkatilah orang yang hatinya murni karena mereka akan melihat kerajaan Tuhan. And Hebrews chapter 12 verse 14 tells us, to pursue holiness, without holiness, no one will see God. Dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata bahwa kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan tanpa kekudusan. And 1 John chapter 3 verse 2 and 3 tells us, but we know that when he is revealed, we shall be like him. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-20, apabila dia dinyatakan, kita akan semakin menjadi serupa dengan dia. Because we shall see him as he is. Karena kita akan boleh melihat dia seperti. And everyone who has this hope of seeing him, everyone who has this hope purifies himself. Setiap orang yang memiliki harapan ini akan mengalami pemulihan dan pemurnian ini. So the forgiven person Orang yang diampuni is a clean slate. Sorry. Is a clean slate. That means it's like a white page. Dia adalah seperti orang satu kertas yang putih. And given a new beginning. New beginning. Dan diberikan satu permulaan yang baru. And he's able to see God in his spirit. Dan dia boleh melihat Tuhan melalui rohnya. And he's able to follow Jesus. Dia boleh mengikut Yesus. Today many Christians, Hari ini banyak orang Kristen. they are like fish caught in the net, in the things of the world. Mereka seperti ikan yang terperangkap dengan keadaan dunia ini. Even by watching too much
Netflix or movies or things like this, our imagination and the enemy can use these things to trap our soul and get the soul entangled with the things of this world. Contohnya menonton banyak movie-movie seperti Netflix dan sebagainya. Dan apa yang kita lihat itu boleh mempengaruhi dan boleh mengikat, mengurungkan hati kita. Even looking at things, whether it's money or vehicles or whatever the things that are in the world, can cause the heart to stray from God. These things are not bad, they are not evil. Dan juga mau melihat kebenaran di dunia ini kadang-kadang membuat hati kita jauh daripada Tuhan. Semua ini bukan salah sebenarnya. There's nothing wrong with being wealthy as a Christian. Tidak ada salah untuk menjadi kaya sebagai orang But when Kristen. these wealth and these things that we desire becomes the center of our lives, then we are gone. Tapi apabila kebenaran ini menjadi keutamaan dalam hidup kita, ini yang menjadi masalahnya. And that's why, like the tax collector, Inilah seperti pemungut cukai ini. we come before God. Dia datang di hadapan Tuhan. Many times I have to say, God, forgive me. I am so attracted by so many things in the world. Dan dia datang dan katakan, saya begitu tertarik dengan kebenaran dunia ini. Because our hearts are easily corrupted. Karena hati ini begitu mudah dicemari. We can be corrupted by many things as long from the world. Hati kita mungkin boleh dicemari dengan banyak hal We can be dunia corrupted ini. by positions. Kita boleh dicemari dengan kedudukan. We can be corrupted because we want to be more popular than somebody Mungkin else. kita boleh dicemari karena kita ingin menjadi lebih populer daripada orang lain. But like the tax collectors, Seperti pemungut cukai ini. the spirit of prayer Dan roh yang berdoa is coming with the whole heart to God. keluar dan datang di hadapan Tuhan dengan And sepenuhnya. brutally honest. Dan begitu sungguh-sungguh jujur So di hadapan that Tuhan. the blood that Jesus shed can cleanse the heart Supaya darah yang Tuhan curahkan Set. boleh menyucikan dan memurnikan and hati. set the heart free. Dan memerdekakan hati. And we can live in the world, Dan kita boleh hidup di dunia ini. but we are not of the world. Dan kita bukan menjadi milik dunia ini. Because the spirit inside us Karena roh yang ada dalam is kita much greater than the spirit karena in the lebih besar world. daripada roh yang ada di luar. And so the Christian can rise above challenges Itu sebabnya orang Kristen boleh bangkit because of the cleansed heart karena kita memiliki hati yang and dimurnikan honest heart. dan hati yang jujur dan tulus. So a brutally honest heart is a heart filled with the power of the Spirit. Hati yang sungguh-sungguh jujur di depan There is Tuhan. no shame in being ashamed in the presence of God. Tidak ada malu apabila kita datang di hadapan Because the Tuhan. blood of Jesus can cleanse that shame away. Karena darah Tuhan Yesus boleh menghancurkan, menghilangkan malu kita. And the Spirit of God fills that place Dan Roh Kudus akan memenuhi hati. and give us a sense, an empowered sense and a feeling that we are a child of God. Dan memberikan kita keyakinan bahwa menyatakan bahwa kita adalah And in anak-anak that Tuhan. place, our hearts want to follow Jesus. Dan disitulah hati kita ingin mengikuti We Yesus. want to serve the Lord Kita Jesus mau melayani Tuhan. out of a pure heart. Lahir daripada hati yang jujur dan murni di hadapan Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Music team, get ready. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. No matter how far your heart is from God, Sejauh mana hati kita keras di hadapan Tuhan, no matter how cold your heart may be, walaupun hati kita sejuk, no matter how weak you may feel you are as a Christian, walaupun engkau merasa engkau lemah sebagai orang Kristen, Jesus can change all of that. Yesus boleh mengubah semua itu. Jesus can change you.
Yesus boleh mengubah dan merubah Anda. The Spirit of God Roh Tuhan can transform you akan mengubah hidupmu from weak to strong. daripada lemah menjadi kuat. From a person who is shy, Daripada orang yang sebagai pemalu, who thinks that you are nothing. yang berpikir bahwa dia tidak ada apa-apa. Because when you look around, you find people are more intelligent than you, more gifted than you. Karena membandingkan dengan orang yang lebih baik, lebih pandai daripada dia. But Jesus can change you. Tapi Yesus boleh mengubah hidupmu. Jesus can lift you up Tuhan Yesus akan mengubah by His Spirit. dengan rohnya. By yourself, you can't do it. By yourself, we Dengan can't do it. dirimu engkau tidak boleh dapat But the melakukannya. Spirit of God Dengan kuasa Roh Kudus can lift us beyond ourselves, boleh membawa kita lebih daripada apa yang kita bayangkan can strengthen us beyond ourselves, dan memberikan kekuatan lebih daripada yang kita pikirkan and enable us and help us to do things which we cannot do in the past. dan memampukan kita untuk melakukan apa yang kita tidak boleh lakukan pada masa dahulu. Praise be the name of Jesus. Terpujilah kepada nama Tuhan. Haleluya. Thank you, Lord. Terima God kasih, is Tuhan. on our side. Yesus Tuhan berada di pihak kita. Jesus is on your side. Yesus ada di pihakmu. He's on the side of the tax collectors. Dia berada di pihak pemungut He's cukai. on the side of the sinners. Dia berada di pihak orang dosa, orang He's on the berdosa. side of those who are defeated. Dia berada di pihak orang yang merasa dirinya selalu kalah. He's on the side of those who feel weak and far from Him. Dia berada di pihak orang yang merasa dirinya jauh daripada Tuhan. Because He wants to bring you to Himself Karena and dia ingin change membawa you. Anda kepada dirinya sendiri. Hallelujah. Haleluya. And the Spirit of God Dan roh Tuhan can do wonders in your life akan boleh melakukan perkara yang luar biasa dalam hidupmu. without any limitation. Tanpa pendidikan apapun. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Shall we all stand and we just Mari kita worship the berdiri. Lord with a song before we pray? Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu. Lift up your hearts and just surrender it to Jesus. Ku tak dapat lupakan Angkat hatimu kepada Tuhan. kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sama-sama kita katakan, ku tak dapat lupakan. Haleluya, Jesus. Before we sing the song again, before we sing this song again, I just like to give this opportunity. I sense in my heart that there are a number of people here that you want to surrender your heart to Jesus.
again. And you want to be more serious with Jesus than ever before. And you just want to come and say, Jesus, I want to surrender my whole life to you. Jesus, come and take over my life. Take over my life. And there are many young people here like this, I feel. You may be in primary school, secondary school, you may be in college. You just say, Jesus, please take over my life. I just want to surrender my life to you. I don't know how you're going to change me, how you're going to help me. I don't know how, but I just want to surrender my whole life to you. Sebelum kita nyanyikan lagu ini, saya merasakan dalam roh saya bahwa ada di antara kita, mungkin ada pribadi di sini yang merindukan Tuhan, ingin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan secara personal. Engkau ingin dekat dengan Tuhan, engkau mau datang kepada Tuhan. As we sing this song, you just come to the front. Jika Anda merasakan dan ingin didoakan, kita waktu menyanyikan lagu ini, You Anda are boleh not datang di surrendering depan. to me, you are surrendering to Jesus. Bukan mau menyerahkan hidupkanmu kepada saya, tapi kepada Yesus. As we sing the song, just come up and say, Lord, Ya. take my whole life. Siapa yang mau ingin didoakan, ingin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan hari ini, datang apabila kita Haleluya. menyanyikan lagu ini sekali lagi. Datang Thank di you, depan, Jesus. menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Let's sing the song again. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Tak dapat lupakan. Mimbar ini terbuka, siapa yang ingin menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Engkau ingin membaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Engkau katakan, Tuhan, ini saya Tuhan. Saya berdosa. Saya seperti memungut cukai. Thank you, Lord Jesus. Datang. Jadikan ku berharga. Hallelujah. Siapa lagi? Come, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Aku apa adanya. Thank you, Lord Jesus. Kasih-Mu Just surrender yourself to Jesus. memulihkan hidupku. Bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Rain down upon this house. Biar kau temukan
Ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sayang, berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Bukan Tuhan yang melihat rumah, bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau sayang, dan kau temukan di dalamku. Sama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sayang, berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Thank you, Lord Jesus. I sense in my heart that there are many more young people here. Saya merasakan dan saya masih ramai anak muda I di can sini. see you in my spirit. Saya melihat di dalam melalui roh saya. Some of you are not very tall. Sorry. You are not very tall. Kamu tidak begitu tinggi. And God is calling you. You just Tuhan- come right now. Tuhan ingin memanggil Anda dan Tuhan memanggil This is Anda your sekarang. moment. Inilah waktunya, inilah masanya untuk Anda. God is calling you. Tuhan memanggil Anda. Just come. You are not sure of many things. You are Engkau many fears. just datang saja, datang. Engkau mungkin tidak begitu yakin. Just menyerahkan dirimu kepada Tuhan Yesus. Ya, serahkan dirimu kepada Tuhan. Hallelujah. Haleluya. We are going to pray. Saya akan berdoa. After we close in prayer, I'm going to pray for each one of you who are standing in the front. Apabila saya berdoa dan mengaminkan doa nanti, saya akan mengambil masa untuk terus berdoa untuk Anda. Let's lift up our hands to Jesus. Mari kita angkat tangan kita hadapan Tuhan. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, we break every bondages here. kami Lord, menghancurkan today. semua ikatan. We cut loose the cords of the evil one. Kami menghancurkan semua pekerjaan roh We jahat. command every captive to be Kami set free. Menghancurkan semua Be ikatan-ikatan. set free right now. Merdekakan mereka, bebaskan In the mereka. name of Jesus. Di dalam nama Yesus, Cut loose. bebas. Cut loose every Bebas. netting, every Lepas. bondage. Bebas. Break Lepas. the hold of the evil one. Hancurkan segala pekerjaan roh jahat. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Lord, we pray for your presence to touch and fill every heart right now. Kami berdoa untuk hadirat-Mu menyentuh setiap kami Let hari your ini. spirit stir up every heart and mind. Biarlah Roh Kudus akan hati kami saat Ignite ini. your fire into each heart here. Membangkitkan api dalam hati kami. Let your glory descend upon each life here Supaya today. kemuliaan Tuhan turun ke atas And setiap pribadi. fill us, O God. Dan penuhi kami. Fill us, O God. Penuhi kami. Sanctify us. Pulihkan kami, sucikan And kami. draw us nearer to you, Lord. Tuhan, Engkau kemuliaan bagimu ya Give Tuhan. us a deep hunger for you, Jesus. Biarlah mereka kerinduan yang mendalam akan Engkau In Tuhan. Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Mari kita angkat tangan kita dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam dan di atas nama, di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kita. Haleluya, haleluya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Bagi Anda yang ingin didoakan, Anda boleh terus maju di depan untuk didoakan, dan Pastor Malcolm dan kami dan pemimpin akan terus berada di sini untuk mendoakan Anda. Otherwise, ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.